Perhatikanlah pekerjaan Allah, dimulai dari ayat yang 13. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kedengarannya pesimis ya kan? Perhatikan pekerjaannya Tuhan. Ini bukan bicara soal ministry atau pelayanan. Maksudnya, lihatlah apa yang Allah buat. Di bawah kolong matahari ini loh. Lihatlah apa yang terjadi. Kedengarannya di ayat 13 ini seolah-olah semua tergantung Allah. Kalau Tuhan sudah luruskan, siapa bisa bengkokkan? Dan kalau Tuhan bengkokkan, siapa sih yang bisa luruskan? Kalau kita baca dengan mata hikmat yang bermula dari takut akan Allah dan juga dengan mata wahyu di perjanjian baru, maka ayat 13 ini aplikasinya. Tuhan memberi kita serenity, memberi kita the peace of heart, damai di hati. Pernah Anda lihat dekorasi aksesoris rumah, ada tulisan begini di toko buku Kristen biasanya. God gives me the serenity. God gives me the peace. Tuhan memberikan, gimana ya, lupa serenity itu. Anda ingat gak ya? God gives me the serenity to change the things I can and to accept the things I cannot change. And to know the difference. And the wisdom to tell the difference. Tuhan memberikan kepadaku serenity, artinya peace of heart, damai sejahtera untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Jangan pasif tuh iman. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Jangan kita hanya bergantung pada nasib. Dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, perasaan serak di hati. I'm gonna do something about it. Aku akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Aku tidak boleh diam saja. Meskipun Tuhan Maha Kuasa, kali ini saya menawarkan diri untuk bekerja sama. Pakailah aku Tuhan, dan pakailah tindakan imanku. Biarkan tindakan iman saya align atau selaras dengan perbuatan tangan Allah. Ingat Rahab si pelacur itu, dia kan di pihak musuh. Di gerbang Yeriko, di temboknya yang tinggi, ada 2 pengintai masuk. Dia nggak tinggal diam. Sekalipun dia tidak welcome tuh 2 orang Israel, mereka pasti dilindungi Allah. Tetapi dia membuka pintunya, dengan demikian menerima berkat. Dia berkata, sini aku sembunyikan. Sembunyikan dengan aman. Setelah kaumnya sendiri mencari pengintai itu nggak ketemu, dia lepaskan mereka dan kasih scarlet atau kasih kain ungu turun ke bawah. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan wanita ini. Dan setelah itu perempuan ini dan seisi rumah tangganya, ketika terjadi serangan fajar, Yeriko ambruk, mereka selamat semua. Dan Rahab adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa tanpa Rahab. Tuhan tidak perlu kita. Tapi kalau Tuhan memberikan pada kita perasaan serak bahwa kita harus melakukan sesuatu, apalagi berupa perintah. Kalau kita dapat rema, do something. Meskipun seolah-olah Tuhan sudah menakdirkan hal ini begini, tapi kadang-kadang Tuhan punya agent of change, Tuhan punya agen perubahan, yaitu Anda dan saya. Apa yang dibengkokkan Allah, apakah sungguh-sungguh tidak bisa diluruskan? Bisa, kecuali Allah meluruskannya. Dan kadang-kadang Allah memakai beberapa orang di antara kita untuk meluruskan sesuatu, atau untuk membengkokkan sesuatu. Kita ini harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus belajar peka. Meskipun ada banyak hal di hidup ini di luar kendali kita, hari malang ataupun hari mujur. Tapi setiap hari itu juga di tangan kita. Mari kita tanya sama Roh Kudus, apa peranku today? I will walk with my hands in God. Hari ini aku akan berjalan dengan tanganku bersama dengan tangan Tuhan. Rahab membuka diri. Makanya Tuhan memberkati. Ada orang berkata karena iman kita dibenarkan. Betul. Kita belum berbuat sesuatu, waktu kita bertobat langsung diterima sebagai anak Tuhan. Kalau mati detik itu juga, kita pasti masuk ke sorga. Karena darah Yesus cukup untuk membasuh kita. Tapi jangan lupa Abraham ketika diberitahu, kamu persembahkan anakmu, dia persembahkan Ishak. Sejak hari itu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran ketika Abraham melangkah. Bahkan sebelum dia melihat firman Tuhan digenapi, dia menjadi bapak atas bangsa-bangsa, anak baru semata wayang. Ya gak termasuk Ismail lah. Tapi waktu dia melangkah dalam ketaatan, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran.
Ayat ini harus dibaca dengan balance, dengan seimbang. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Tuhan. Dan Tuhan juga mau bekerja sama dengan kita. God gives me the serenity. Tuhan memberikan kepada kita hati yang sreg untuk melakukan sesuatu. Kalau perubahan itu bisa terjadi lewat kita. Jangan lemparkan kembali ke Tuhan, kunci kerajaan sorga sudah Dia berikan. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita serenity atau the peace of heart, atau hati kita itu dikasih damai sejahtera untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubahkan. Kita mau ngotot mati-matian seperti Daud tuh. Daud berdoa kan, dia puasa untuk anak yang dia kandung, yang dikandung oleh Batsheba. Karena dosa memang wedlock. Dia mati-matian berdoa gitu, gak mau makan sampai abdi-abdi kerajaan, sampai pegawai-pegawainya ketakutan. Jangan-jangan raja akan melukai diri sendiri. Waktu anak itu mati, mereka takut beritahukan. Ketika mereka gerusah-gerusu, ketika mereka mulai bisik-bisik, Daud berkata, ada apa? Anak itu udah meninggal ya? Iya Tuhan, iya Baginda. Daud langsung bangkit berdiri dan makan. Orang-orang berkata, ini edan. Anak ini waktu sakit parah, dia mati-matian gak minum, gak makan. Seharian itu dia berkabung karena dia tahu ini akibat dosanya. Dia sungguh-sungguh berdoa. Siapa tahu Allah berubah pikiran. Dia punya hati yang bukan menantang Tuhan, tapi ada hati yang aktif untuk melawan arus. Tuhan, siapa tahu dengan aku doa puasa ini, Engkau akan mengubah haluan dan merubah nasibku. Dia berdoa sungguh-sungguh, tapi waktu akhirnya dalam kedaulatan Allah, Allah menulahi anak ini dan anak ini mati. Ini kokonya Salomo ini. Sebelum nanti Batsheba hamil lagi. Dan ketika diberitahukan anak itu sudah meninggal dunia, dia bangkit, raup muka, lalu makan, minta dihidangkan. Semua pegawai raja tidak berani tanya. Daud tahu pikiran mereka. Daud berkata, kamu semuanya desas-desus kan, bicara sendiri. Kenapa aku harus terpukul lagi kalau Allah sudah memutuskan, aku sreg menerima keputusan terakhirnya. Aku makan, dia bisa move on. Apakah aku bisa mengembalikan orok itu kembali ke bumi? Apakah aku bisa membangkitkan nyawanya? Nggak bisa, maka aku belajar untuk bisa nerima. God gives me the serenity to change the things I can. And to accept the things that I cannot change. And the wisdom to know the difference. Tuhan memberikan pada saya serenity. Memberikan pada saya peace atau damai di hati untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Dan Tuhan memberikan pada saya damai di hati untuk bisa menerima apa yang saya tidak bisa ubahkan. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kapan adalah apa. Sekali lagi ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Sebelum kita bicara tentang hari mujur dan hari malang, penuhi peranmu sendiri. Jangan bergantung dengan takdir nasib hari ini, hari bagus atau hari apes. Gak usah peduli. Lakukan aja bagianmu, serahkan ke Tuhan. Kalau ini bagian saya, Lord tanya sama Tuhan, apakah peranku? What can I do for you? Kalau berdoa itu jangan semerta-merta selalu masuk itu berkata, what God can you do for me? Tuhan, apa yang kau bisa lakukan untuk aku? Kalau berdoa itu selalu tanya sama Roh Kudus, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama denganmu? Iman itu harus aktif. Iman itu tidak boleh merengek-rengek. Masuk hadirat Allah selain bersyukur untuk semua yang telah kita terima. Dan juga mensyukuri segala keadaan sekalipun Anda belum menerima sesuatu atau sesuai ekspektasimu. Waktu masuk hadirat Allah, biasakan imanmu selalu bertanya begini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, what can I do for you? Tapi jangan gaya seolah-olah kita bisa berbuat sesuatu. Selalu tanyanya, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Selalu tanya. Tuhan berkenan dengan doa begitu. Itu bukan doa gaya. Itu juga doa menantang. Itu doa yang mengaktifkan iman. What can I do with you? Apa yang kita bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Nanti coba lihat ya. Kau minta, kau dapat. Tuhan pasti akan menunjukkan. Ini loh nak, kamu bisa melakukan ini. Mungkin perkara sederhana dulu. Tapi pasti ada jawaban dari Tuhan. Karena doa seperti ini adalah meminta hikmat. Doa minta hikmat itu gak pernah ditolak. Yakobus pasal 1. Barang siapa kekurangan hikmat, mintalah. Tuhan akan memberikan tanpa mengungkit-ungkit. Minta hikmat itu adalah, minta hikmat itu berarti tanya sama Tuhan,
Apa yang menjadi peran Anda?